Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali menikmati berkat Tuhan. Sungguh bersyukur ketika menjalani hari ini dan memulai hari ini kita mendengar suara Tuhan, kita mendengar isi hati Tuhan, mendengar pengajaran dari firman Tuhan. Yang saya percaya firman Tuhan bukan hanya memberkati kita tetapi juga memberikan kita hikmat, kemampuan, dan ada kuasa di dalam firman Tuhan. Masih dalam tema besar kesabaran. Di seri sebelumnya, kesabaran itu harus dihasilkan orang percaya sebagai bukti bahwa Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Nah, dari teks yang sama, yaitu Galatia pasal 5, ayat 22 dan 23, berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Jemaat yang terkasih, teks firman Tuhan ini ada di dalam satu pasal penuh, pasal 5, yang isinya tentang dua hal. Kalau Bapak Ibu mencermati teks ini, maka di dalam pasal 5 itu ada hal-hal yang berbau negatif dan juga ada hal yang berbau positif. Disandingkan antara yang positif dan yang negatif, yaitu antara buah-buah daging, keinginan-keinginan dosa, keinginan-keinginan lahiriah, keinginan-keinginan yang jahat, lalu disandingkan dengan buah roh, hal-hal yang positif, buah-buah yang baik yang seharusnya dihidupi orang percaya. Di dalam ayat 19 sampai 21, jemaat akan menemukan daftar yang panjang tentang berbagai rupa-rupa keinginan daging, sedangkan 22 dan 23 daftar tentang hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, karakter-karakter positif. Salah satunya adalah tentang kesabaran. Dengan kata lain, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Galatia didorong supaya jemaat Galatia itu berpindah atau menanggalkan yang negatif-negatif tadi, beralih kepada karakter-karakter yang positif. Salah satunya adalah kesabaran. Jemaat Galatia dan juga kita didorong supaya memiliki corak nilai karakter yang baru. Waktu masih kanak-kanak secara rohani, masih menghasilkan buah-buah yang tidak baik, seperti di daftar ayat 19 sampai 21. Ketika beranjak dan beralih dewasa, orang percaya didorong supaya menghasilkan buah-buah yang baik. Sekali lagi, salah satunya adalah kesabaran. Jadi, firman Tuhan di pagi hari ini berkata bahwa kesabaran itu merupakan tanda dari kedewasaan iman. Kesabaran adalah buah yang dihasilkan ketika seseorang sudah lebih dewasa di dalam iman. Orang percaya didorong untuk menghasilkan kesabaran karena itu tanda bahwa dia semakin dewasa dan bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi, kenapa kita harus sabar? Harus menghasilkan kesabaran? Karena kesabaran itu adalah salah satu bukti atau tanda yang orang Kristen dewasa lakukan. Ini tidak bicara tentang karakter bawaan lahir, tidak bicara tentang saya dari suku mana, tidak bicara tentang latar belakang pendidikan dan keluarga, tapi kesabaran adalah buah yang seharusnya dihasilkan oleh orang percaya yang semakin dewasa secara rohani. Saya tahu sekali lagi bahwa kadangkala tidak mudah untuk terus bersabar dan menghasilkan buah kesabaran. Tapi ingat prinsip yang kemarin kita renungkan bersama-sama, kita tidak berjuang sendiri. Roh Kudus bekerja dari dalam mengisi kehidupan kita. Sehingga sekalipun ada tusukan, yang keluar adalah kesabaran. Roh Kudus memperbaharui sehingga kita dimampukan untuk menghasilkan karakter-karakter yang dewasa. Salah satunya adalah kesabaran.
Mari terus bertumbuh, mari terus dewasa, dan menghasilkan buah-buah yang baik, salah satunya buah kesabaran. Demikian firman Tuhan, biarlah firman ini mengajar kita, menolong kita di dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh bersyukur pagi hari ini memulai aktivitas kami dengan mendengar firman Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus supaya menghasilkan buah-buah yang baik, khususnya buah kesabaran. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kami semakin dewasa di dalam Kristus. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu, pelindungan-Mu, penyertaan-Mu biarlah bersama dengan kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.